Halo sahabat Rumah Sakit Cingka Kasih Juci, perkenalkan saya Dr. Muhammad Fajar, spesialis KKL. Saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Cingka Kasih Juci Cengkareng sebagai dokter spesialis THT. Hari ini saya akan mencoba membawakan kasus atau topik mengenai stroke telinga. Seperti yang kita ketahui, sebetulnya stroke telinga itu adalah salah satu kegawatan di bidang THT yang harus dilakukan pengobatan secepatnya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai apa itu stroke telinga, bagaimana cara pengobatan, dan bagaimana cara pencegahannya. Mudah-mudahan bisa memberikan pengetahuan lebih lanjut buat sahabat semuanya. Stroke telinga itu kan bahasa orang awam. Kalau bahasa medisnya kita bilang istilahnya sudden deafness, atau keadaan di mana terjadi penurunan fungsi pendengaran pada salah satu telinga, atau bisa juga pada dua telinga, yang dimana keadaan itu terjadi kurang dari 72 jam. Jadi seperti misalnya pagi pendengaran normal, tiba-tiba siang atau sore kok merasa terganggu pendengarannya pada salah satu sisi atau pada dua telinga, padahal lagi nggak flu, padahal lagi nggak ada apa-apa, tiba-tiba aja berkurang. Nah, itu kita curigai itu ke arah stroke telinga. Sampai saat ini sih memang belum diketahui apa penyebabnya, karena ini kan masuk ke daerah saraf pendengaran. Tapi biasanya gangguan pendengaran ini disebabkan oleh yang pertama, keadaan gimana terjadi kelemahan secara tiba-tiba fungsi pendengaran. Yang kedua, riwayat suka mendengarkan musik-musik keras. Yang ketiga, suka mendengarkan earphone atau headset. Yang keempat, adanya trauma atau cedera di daerah telinga itu sendiri. Ada beberapa gejala yang paling sering terjadi, pasti pendengarannya berkurang, itu yang pertama. Yang kedua, pendengaran yang berkurang disertai dengan adanya suara bunyi pada telinga yang berkurang atau pada telinga sebelahnya. Kemudian bisa diikuti dengan adanya gangguan keseimbangan. Komplikasi yang paling fatal itu adalah gangguan pendengaran yang terjadi secara permanen pada telinga yang berkurang. Soalnya kalau misalnya kita melakukan terapi dengan cepat, itu prognosis penyembuhannya bagus. Tapi jika telah datang berobat ke rumah sakit atau ke dokter, sehingga dia penanganan terapinya terlambat, itu bisa menyebabkan gangguan pendengaran yang bersifat secara permanen. Buat pemeriksaan yang biasanya kita lakukan adalah pemeriksaan ambang dengar atau menggunakan audiometri, di mana kita akan melihat di beberapa frekuensi pendengaran buat melihat apakah ada penurunan nggak lebih dari 30 desibel di 3 frekuensi yang berurutan. Jika sesuai, ada penurunan lebih dari 30 desibel, itu kecurigaan ke arah stroke telinga. Ya, buat pengobatan tergantung dari tingkat keparahannya. Makanya tadi seperti yang saya bilang, jika ada keluhan gangguan pendengaran, sebaiknya segera berobat ke dokter atau ke rumah sakit buat kita melakukan pemeriksaan audiometri namanya. Nanti kita lihat hasil audiometrinya seperti apa. Sama kita lihat waktu pemberian pada pertama kali ada keluhan di telinganya tersebut. Biasanya kita akan melakukan memberikan obat-obatan steroid, bisa secara oral atau secara injeksi, buat memperbaiki atau buat mengobati dari stroke telinga tersebut. Jika tidak ada perubahan, kita bisa mempertimbangkan melakukan terapi hiperbarik oksigen buat memperbaiki ambang dengar. Ya, sarannya pertama, jangan dikorek telinga karena kotoran telinga bisa keluar sendiri. Yang kedua, jangan menggunakan earphone atau headphone berlebihan dengan volume maksimal. Yang ketiga, dijaga kesehatan telinganya, nggak perlu seperti terapi lilin atau dimasukkan sesuatu misalnya baby oil atau minyak zaitun buat menjaga kebersihan telinga, itu nggak perlu. Kemudian ya dijaga jangan sampai terkena sesuatu di daerah atau terkena trauma di daerah telinga tersebut. Yang kelima, sebaiknya jika bisa pergi ke dokter THT setiap 6 bulan sekali buat dievaluasi daerah liang telinga sama genggang telinga itu sendiri beserta saraf pendengarannya. Baiklah sahabat Rumah Sakit Cingka Kasih Juci, sekian paparan dari saya buat mengenai stroke telinga. Saya ucapkan terima kasih telah menyimak.
Salam sehat selalu dan sampai jumpa.